Bapak dan Ibu beserta Ibu Kepala Sekolah, terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini jika saya untuk melaksanakan kegiatan diseminasi pembelajaran mendalam dalam rangka menyampaikan hasil pelatihan IM selama 5 hari di SDN Kencana. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang telah menyempatkan hadir secara penuh di kelas ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi hari ini. Mudah-mudahan kegiatan yang hari ini kita laksanakan dapat berjalan dengan baik. Saya itu harus bertanggung jawab sejauh mana pembelajaran mendalam itu diterapkan di sekolah, karena kami yang berempat ini bertanggung jawab selama. Allahumma ansir wa la tu'ansir, Allahumma yassir wa la tu'ansir, Allahumma yassir wa la tu'ansir. Berkaitan dengan materi yang kita akan sampaikan hari ini, bahwa di dalam pembelajaran mendalam itu ada yang namanya pola pikir berkembang atau PPB. Nah, pola pikir adalah segalanya. Dari pola pikir, kemudian tindakan yang dilakukan, kemudian akan mendapatkan hasil yang diinginkan. Pola pikir akan mendikte tindakan yang dilakukan serta akan menentukan hasil yang diperoleh. Contohnya apa? Contohnya jika kita merasa tugas ini sulit, dengan kita berpikir sulit saja itu sudah menjadi tidak ada perkembangan gitu. Makanya kita sama-sama belajar, kita sama-sama bergerak bahwa sesuatu yang kita hadapi itu jangan dijadikan sebagai hambatan atau tantangan, supaya hasil yang diinginkannya juga sesuai dengan harapan. Nah, di sini mengapa pola pikir lebih penting dari keterampilan? Yang pertama, pola pikir atau mindset adalah fondasi dari keterampilan atau skill set dan alat atau tool set. Pola pikir merupakan cara melihat dan cara berpikir saat menghadapi masalah. Dan yang terakhir, berperan untuk memperluas cara seseorang dalam melihat dan berpikir. Jadi ada dua pola pikir, jenis-jenisnya. Yang pertama, ada growth mindset dan juga ada fixed mindset. Apa itu growth mindset? Itu pola pikir berkembang, ya. Pola pikir berkembang itu pola pikir manusia yang berkeyakinan bahwa kecerdasan, keterampilan bisa dikembangkan lewat belajar dan berusaha. Ya, jadi tidak selalu hal yang sulit itu kita harus menyerah. Kemudian fixed mindset atau PPT, pola pikir tetap, yaitu keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bersifat tetap yang tidak banyak bisa diubah. Keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan lewat belajar dan berusaha. Nah, di sini ada pola pikir tetap versus pola pikir bertumbuh atau biasa kita sebut PPT dan PPB. Tadi PPT apa? Tetap atau fight mindset, ya. Kalau misalnya dari dalam diri kita semuanya ada pemikiran seperti itu, tidak akan ada perubahan. Nah, makanya kita sama-sama sedikit, karena untuk berubah pola pikir itu tidak seperti memencet tombol langsung berubah gitu kan. Jadi kita harus belajar, kemudian berupaya, kemudian mencari tahu, kemudian misalnya studi banding dengan sekolah yang lain, itu sebagai bentuk upaya mengubah pola pikir tetap ke pola pikir berkembang. Nah, di sini pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh, ini PPT, ini PPB. Ya. Yang pertama ada challenge. Apa itu challenge? Tantangan. Ya, tadi sudah disebutkan pertama. Kalau kita dapat tantangan, kalau yang pola pikirnya tetap, kalau ada tantangannya langsung menghindar. Sedangkan bagi orang-orang yang memiliki pola pikir berkembang, tantangan atau challenge itu akan diterima. Ya, apapun caranya. Tentunya kunci utamanya adalah kerjasama dan berkolaborasi. Rintangan, ya, setelah kita mendapatkan tantangan, jika kita menerima itu tentunya di depannya akan mendapatkan rintangan. Nah, dengan adanya rintangan tersebut, tentunya kita harus
pikirnya berkembang. Karena pola pikir yang berkembang itu ketika mendapatkan rintangan itu mereka akan bertahan. Kemudian effort apa? Effort upaya. Ya, apa upaya yang dilakukan untuk melewati rintangan yang dihadapi? Orang atau manusia yang memiliki pola pikir tetap itu ketika upayanya itu dirasa sulit, dia akan merasa mubazir atau sia-sia. Tadi sudah dijelaskan terlebih dulu mengenai contohnya. Jadi ada pengertiannya, PPT atau pola pikir tetap atau fixed mindset adalah keyakinan bahwa kecerdasan, bakat, dan kemampuan seseorang bersifat bawaan dan tidak dapat dirubah, ya, atau ditingkatkan melalui usaha dan pembelajaran. Individu dengan pola pikir ini melihat kesuksesan sebagai hasil dari bakat alami dan kegagalan sebagai bukti ketidakmampuan pribadi, sehingga mereka cenderung menghindari tantangan, kemudian mudah menyerah, kemudian resisten terhadap kritik yang diberikan, dan terintimidasi oleh kesuksesan orang lain karena tidak melihat adanya ruang untuk pengembangan diri. Kemudian untuk PPB atau pola pikir bertumbuh adalah keyakinan bahwa kecerdasan, keterampilan dapat dikembangkan melalui usaha, pembelajaran, dedikasi, bukan bersifat tetap. Ya, jadi apapun, jika kita berusaha, jika kita berupaya, jika kita mau belajar, itu akan dapat dirubah. Ya, konsep ini diperkenalkan oleh psikolog dan mengajarkan bahwa kegagalan adalah peluang untuk belajar dan berkembang, bukan akhir dari segalanya. Hanya dimensi profil lulusan. Ada berapa Bapak Ibu? 8. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2, keluargaan. Yang kita ingatnya dari keimanan, kemudian keluargaan, kemudian kreativitas. Yang keempat, penalaran kritis. Yang kelima, kolaborasi. Yang keenam, kemandirian. Ketujuh, kesehatan. Dan yang terakhir, komunikasi. Ya, itu poin utama dari pembelajaran mendalam, ya, berkesadaran atau mindful, ya. Kemudian yang kedua, bermakna atau meaningful. Yang ketiga, menggembirakan atau joyful. Kemudian yang ketiga, pengalaman belajar, yaitu sebagai proses yang dialami siswa dalam pembelajaran, yaitu yang pertama memahami, ya, kemudian mengaplikasi, dan yang terakhir merefleksi. Itu kita dalam sehari-hari juga sudah dilaksanakan, ya. Ini hanya teori-teori baru yang lebih diperdalam lagi, ya. Nanti kita akan sama-sama kupas tuntas di pembuatan RPP-nya, ya. Kemudian yang terakhir ada kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran ada berapa? Ada 4. Yang pertama berdiri, jangan cuma berdiri. Lingkungan pembelajaran. Yang kedua, kemitraan. Yang ketiga, pemanfaatan digital. Dan yang terakhir, iya, praktis pedagogi. Sudah dilaksanakan semuanya, ya, kita di sekolah. Praktis pedagogi sudah menggunakan metode model dan lain-lain. Lingkungan belajar yang disesuaikan. Kemudian kemitraan dengan pihak-pihak terkait sudah dilaksanakan. Dan yang terakhir, pemanfaatan digital yang memang selalu kita gunakan, entah itu penggunaan e-fokus, laptop, YouTube, Quizzes, dan lain-lain. Ini 8 profil lulusan. Yang pertama, keimanan, ketakwaan, keluargaan, kolaborasi, kemandirian, penalaran kritis, kreativitas, kesehatan, dan komunikasi. Tadi sudah dijelaskan bahwa dimensi profil lulusan ini merupakan Permen nomor 10 tahun 2025 pasal 4 yang resmi istilah P3 atau profil belajar Pancasila yang sebelumnya ditiadakan diganti menjadi 8 profil lulusan. Sebagian diambil dari profil belajar Pancasila. Apa saja sih 8 profil lulusan?
Yang pertama, keimanan dan ketakwaan. Keimanan dan ketakwaan, program yang berkesinambungan dengan sekolah kita apa? Kuntum, betul. Atau duha, ya. Kuntum dan duha atau BTQ. Kemudian yang kedua, kewargaan. Upacara, terus menyanyikan lagu nasional. Sudah ada ya, ternyata kita dari sebelum ada ini juga sudah dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, penalaran kritis. Lebih ke kegiatan apa? Literasi, yang pembelajaran di kelas juga bisa. Kreativitas. Literasi masuk? Masuk, karena dari literasi anak misalnya diberikan tugas untuk membuat resume atau membuat puisi atau membuat cerpen. Itu salah satu bentuk kreativitas yang diterapkan kepada peserta didik. Kolaborasi dalam kegiatan apa? Diskusi. Ya, kemudian apa lagi? Kerja bakti. Betul. Yang pertama, berkesadaran. Apa itu berkesadaran? Pengalaman belajar yang diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajaran yang aktif dan mampu meregulasi diri. Ya. Peserta didik memahami tujuan pembelajaran, tentunya dengan guru menyampaikan apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada hari tersebut. Kemudian termotivasi secara intrinsik untuk belajar. Intrinsik, jadi dari dalam dirinya masing-masing ya. Peserta didik dapat merasakan manfaat yang relevansi dari hal-hal yang dipelajari untuk kehidupan. Mereka mengkonsumsi pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan lama. Apalagi menggembirakan. Tentu kalau menggembirakan, semua guru-guru di sini sudah mengupayakan memberikan pembelajaran yang menyenangkan, jadi tidak monoton dan kalau misalnya kita tidak memberikan inovasi-inovasi, jangankan anaknya, gurunya juga ngantuk, ya kan? Jadi kita sama-sama belajar bersama anak untuk menciptakan pembelajaran yang menggembirakan. Nah, penerapannya di mana saja? Nah, di sini untuk penerapannya berkesadaran, memastikan kenyamanan peserta didik sebelum belajar. Ya. Kemudian yang bermakna, kita bisa terapkan di mana sih? Nah, yang bermakna kita dapat menerapkannya keterlibatan siswa dalam memecahkan masalah baru. Contohnya apa? Di dalam kegiatan inti. Ya kalau model-model pembelajaran kan ada step-stepnya ya, ada langkah-langkahnya. Nah di dalam langkah-langkah kegiatan pembelajaran inti kita dapat menyusun pembelajaran yang bermakna. Contoh pengalaman pembelajaran dalam ranah kognitif, ya, ranah kognitif atau pengetahuan. Yang pertama merefleksi. Kalau contoh materi kognitif tadi ada di kelas berapa ya? 4? Ya, 4 ya. Kelas 3 juga ada ya Bu. Ini ada contohnya Bu. Ada contohnya. Kita menerapkan pengalaman belajar refleksi itu di bagian mana? Contohnya, yang pertama ini merefleksi peserta didik dari memahami dulu yang dari awal. Misalnya dari memahami, menjelaskan beberapa elemen yang terlibat dalam fotosintesis namun tidak dapat mengaitkan akan proses fotosintesis. Kemudian peserta didik memberikan definisi fotosintesis namun belum dapat menjelaskan bagaimana atau mengapa fotosintesis itu terjadi. Kemudian, mengaplikasi hal ini baru diterapkan dan dikaitkan dengan permasalahan yang sedang muncul di kehidupan sehari-hari. Contohnya kalau sekarang kewargaan, misalnya kita kewarganegaraan atau norma-norma atau penerapan sila-sila Pancasila. Dari konsep memahaminya, dia sudah tahu nih apa saja sila Pancasila 1-5. Pengamalannya apa? Itu baru sampai tahap memahami. Kalau mengaplikasikannya,
visual, lebih nyata, lebih real dalam kehidupan Anda. Nah, itu tahap aplikasi. Kalau merefleksi nanti tugasnya bersama dulu, berdiskusi apa nih yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini, apa hal baik yang didapat, apa hal yang kurang, nanti diperbaiki pada pertemuan berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu juga pasti sudah mengetahui ya mengenai kerangka pembelajaran. Tadi kan udah DPR, 8 profil lulusan, kemudian 3 prinsip pembelajaran, kemudian 3 pengalaman, yang terakhir yang 4 kerangka. Ya, yang pertama apa? Praktik, pedagogis itu apa? Penerapan model pembelajaran, ya kita bisa menerapkan model-model pembelajaran yang beragam. Ada yang mau sharing salah satu saja, apa yang sudah diterapkan salah satu kerangka pembelajaran, atau bahkan Bapak dan Ibu sudah menerapkan semuanya? Bisa Bapak Ibu ada yang sharing? Kita Untuk saya pribadi mungkin yang pemanfaatan digital sudah pernah dilaksanakan ya Bu. Ya dalam penggunaan laptop saat menjelaskan materi, penayangan video pembelajaran kepada anak-anak, kita menggunakan pemanfaatan alat-alat digital yang ada di sekolah. Tentunya itu juga harus didukung dengan wifi yang cukup kuat ya, disediakan oleh sekolah. Terus dalam praktek pedagogisnya mungkin model-model pembelajaran yang kita terapkan saat kita mengajar supaya anak-anak lebih interaktif, supaya kolaborasi mereka juga dalam keterampilan berpikirnya menjadi lebih tinggi ya dalam lingkungan pembelajaran. enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sedikit saja masalah PPT dan PPP. Sebenarnya ini ketika disampaikan di pelatihan kemarin itu, sebenarnya pemateri itu ingin memilah-milah mana yang dia PPT, guru pengawas atau kelas PPT, mana juga yang PPP. Jadi sebenarnya kalau usia 50 ke atas kemungkinan banyak di PPT kelihatannya ya. Tapi juga di PBB ini di bawah 50 banyak bertumbuh atau mungkin dipaksa bertumbuh. Yang jadi masalah ini pola pikir tetap dia nggak mau, tapi pola pikir bertumbuh dia nggak bisa. Jadi dia posisinya galau gitu. Nah ini maksudnya kita mudah-mudahan semua di sini bisa PPP walaupun dipaksa bertumbuh. Jadi kita harus siapkan gitu. Karena yang bisa mengkonsep RPP mendalam ini PPB, ya bukan PPP. Mungkin itu aja. Terima kasih, bagus. Tepuk keren dulu dong. Semangat semuanya. Tepuk keren buat Pak Agus. Pak Agus.
dan kerangka pembelajaran mendalam, yaitu ada 8 dimensi profil lulusan, 3 prinsip pembelajaran, 3 pengalaman belajar, dan 4 kerangka pembelajaran. Di sini kelompok kemandirian akan menjelaskan 4 kerangka pembelajaran. Monggo Bu Eka. Menjelaskan 4 kerangka pembelajaran. Praktek pedagogi merupakan strategi mengajar yang dipilih guru untuk mencapai. Singkat saja, kelompok kesehatan sehat. Sebelah kanan, sebelah kiri, bertepuk tangan. Ha, di mana kesehatan? Di sini, di sini, di sini. Kesehatan, sehat raganya, sehat jiwanya, sehat dompetnya. Pelajaran mendalam dan pengalaman belajar. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan kembali apa yang saya dapatkan tadi dari hasil pemaparan Bu Elin dan Bu Sal. Jadi kan prinsip pembelajaran mendalam itu ada 3, singkatannya BBM, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Berkesadaran ini di mana guru dengan menggunakan pembelajaran mendalam mengarahkan siswa untuk memiliki kesadaran akan pentingnya pembelajaran di hari tersebut. Jadi sebisa mungkin kita menghadirkan siswa seutuhnya di dalam kelas, jadi tidak setengah-setengah. Misalnya emang tentang pengalaman belajar ya, PM di sini ya. Di sini ya tentang pola pikir bertumbuh. Ini tentang memahami. Di dalam proses ini ya, memahami, murid sering berhadapan dengan berbagai tantangan. Tekniknya ada observasi, kinerja, penilaian diri, observasi, kemudian tertulis, wawancara, portofolio, dan lain-lain. Itu teknik yang digunakan oleh guru. Nah, di sini untuk pengalaman belajar pembelajaran mendalam dimulai pada aspek memahami yang relevan dengan taksonomi Solo, yaitu pada tahapan unistruktural dan multistruktural yang mengingat dan memahami pada taksonomi Bloom. Kalau pembelajaran mendalam dalam taksonomi pembelajaran tentang kognitif seperti yang tadi sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya, ada ranah kognitif, ada ranah afektif, dan ada ranah psikomotor. Di dalam ranah kognitif, taksonomi Bloom atau Anderson dan Krakow itu yang terbaru ya taksonominya. Di situ ada mencipta dan mengevaluasi. Namun di dalam taksonomi Solo, mencipta dan mengevaluasi itu termasuk ke dalam keterampilan berpikir abstrak yang mendalam ya, dimana guru memberikan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik mengenai materi yang akan diberikan. Kemudian pengalaman pembelajaran mendalamnya masuk ke tahapan apa? Merefleksi dan deskripsinya memperluas serta menerapkan ide ya. Ini bisa Bapak dan Ibu lihat kesimpulannya pada pengalaman belajar mengaplikasi dan merefleksi, murid mengalami pendalaman pengetahuan level relasional dan level extend yang merupakan high order thinking skill atau HOT, yaitu tahap perencanaan pembelajaran. Jadi tadi sudah belajar teori. Nah, pada siang hari ini kita akan mempraktikkan bagaimana merancang sebuah RPP dengan menerapkan pembelajaran mendalam. Tetapi sebelumnya ada sedikit materi mengenai perencanaan dan tahap-tahap yang harus dilaksanakan saat kita akan merancang pembelajaran mendalam. Di sini pembelajaran mendalam adalah pendekatan untuk merancang pengalaman belajar yang berfokus kepada pemahaman konseptual yang mendalam, penguasaan kompetensi, dan penerapan pengetahuan dalam situasi nyata, bukan sekedar menghafal. Tujuannya menciptakan suasana belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan dengan melibatkan siswa secara aktif dalam
aktivitas yang mendorong pemikiran kritis dan refleksi. Adapun tahapannya ada 4 tahapan. Yang pertama identifikasi, yang kedua desain pembelajaran, yang ketiga pengalaman belajar, dan yang terakhir asesmen. Untuk kemudian observasi dan refleksi. Ya. Yang ketiga inventarisasi gaya belajar dan minat. Dan mana gaya belajar dan minat ini nanti dapat dipetakan diperoleh dari hasil asesmen awal. Ya, ada penerapan model dan metode atau strategi. Jadi guru pada saat menyelesaikan pembelajaran itu menentukan mau menggunakan model apa, pendekatan apa, strateginya apa, metodenya apakah tadi jawab diskusi dan lain-lain. Nah, ini masuk ke dalam tahapan mendesain pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok komunikasi akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pembuatan perencanaan pembelajaran mendalam, di mana kami mengambil materi dari kelas 6, yaitu mata pelajaran IPAS dengan alokasi waktu 2 kali 35 menit. Nah, di sini identifikasi peserta didik. Yang pertama, melaksanakan pretest, di mana diberikan kuis singkat atau tes listen yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi. Lalu selanjutnya diskusi atau tanya jawab, di mana mulai pembelajaran ini dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Contohnya dengan materi rangka, sendi, dan otot ditanyakan, menurut kalian mengapa tubuh kita bisa bergerak? Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama hari ini dapat memberikan dampak yang positif, dampak yang baik bagi anak-anak didik kita semua di SD Batista. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini juga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Saya dan Ibu Siti Salvia mohon maaf apabila selama penyampaian materi ataupun diskusi ada tutur kata atau perilaku yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.